sih bahasa Indonesia nih? Candi Ceto berarti candi jelas. Ceto. Ceto. Ceto cuy. Ceto. Kayak biasa orang Jakarta Ceto. Oke. Ceto. Ayo guys, hari kedua di malam puncak Gunung Lawu Pos 5. Tadi baru selesai makan mie, campur sawi, campur sosis. Aja. Habis makan kita siap-siap untuk perjalanan turun dari pos 5 ke base camp. Ngobrol sama pendaki yang lain, benerin tenda. Ya gitulah. Anginnya kenceng banget. Kedengeran nggak? Tuh. Dari semalam sampai sekarang itu anginnya sekenceng ini, teman-teman. Saya dari tenda jatuh. Sekarang persiapan pengen pulang jadi pos 5. Sebenarnya di Gunung Lawu itu pos 5 gak ada keterangannya, tapi memang di sini lapaknya kosong gitu di pos 5. Terus kita nanti turun ke pos 3 dulu ke sumber mata air, lalu turun lagi ke pos 1. Kita berendam di apa? Air suci ya? Lapak suci. Gitu ya. Setelah itu kita siap-siap dan berangkat turun. Setiap tanjakan pasti ada tandanya untuk ke base camp. Nah di trek ini yang lumayan sulit sih. Jadi ada anjing lewat guys. Kita nanjak ya anjingnya. Kepulukanku ini. Mantap. Setelah sampai di pos 3 kita bersih-bersih sambil lanjut perjalanan turun dari pos 3 ke pos 1. Kita nemuin beberapa pendaki sih. Sangat melelahkan. Pos 2 ke pos dari pos 3 ke pos 2. Tuh teman gue di belakang tuh. Dim, masih sakit ah? Sakit cuy. Jangan ngepas pakai sepatu kalau naik gunung. Ya, itu PR-nya teman-teman. Setelah sampai di sini, kita benar-benar lega banget, rehat di sini dan puas-puasin. Aduh, dinginnya. Siap-siap buat libur. 3, 2, 1. Mundur nih. Sebelum pulang, sebelum aku pilihan. Pernah warnai dunia. itulah perjalanan 6 orang yang gue sendiri masih belum terlalu hebat ya dari segi pengalaman naik gunung. Semoga dari pengalaman ini bisa jadi bekal sih buat menanyakan selanjutnya, dan pasti kangen banget ngerasain bareng-bareng nanjak. Itulah
cerita gunung. Puisi terindahku hanya untukmu. Gunung Lawu, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih teman-teman yang udah stay tune dari awal. Dan kalau teman-teman udah sampai sesi ini, berarti teman-teman udah merhatiin part 1, part 2, dan part 3 perjalanan gua di Puncak Gunung Lawu. Di bagian part 3 ini gue mau ngejelasin ke kalian tentang perjalanan, kejadian, dan kisah yang ingin diceritakan tentang pendakian gua. Gue take video ini di kosan ya, jadi insya Allah aman. Dan teman-teman yang pengen keluar, please jaga protokol kesehatan, pakai masker, dan kalau bisa terus cuci tangan. Oke, kita mulai ceritanya. Kita ubah lightingnya dulu ya. Nah, sekarang udah pukul 11.30 lebih. Oke, jangan lupa ngopi ya. Ya, gue Malik, gue yang kemarin ada di video juga, tapi bedanya adalah gue potong rambut. Perjalanan Gunung Lawu dimulai tepat pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat di base camp Puncak Gunung Lawu. Gue sama teman-teman udah prepare buat penanjakan pukul 7 pagi. Sebelum sampai pos 1, si Arik sakit, padahal kondisinya masih fit gitu. Dia bilang kalau dia ngerasa sesak nafas, mungkin karena emang kurang olahraga gitu kan. Rehat sebentar supaya nggak ninggalin kan. Sampai akhirnya sudah baikan. Kira kita sampailah tuh di sumber mata air. Kita berendam, nyobain airnya, terus happy lah. Setelah selesai kita berangkat ke pos 1. Nah, seperti yang gue bilang di video part 1, kalau teman-teman belum lihat part 1, dilihat dulu aja, soalnya relevan nih. Nah, di video itu gue bilang kalau kita nggak normal berangkatnya. Seharusnya 45 menit sampai dari sumber mata air ke pos 1. Tapi kita 1 jam lebih. Karena gue mikirnya ya udah, mungkin karena masih awam kan. Jadi slow-slow aja. Udah, kita sampai pos 1, nanjak lagi ke pos 2. Di perjalanan gue nemuin tempat untuk menaruh makanan gitu. Teman-teman kalau misalkan ke Gunung Lawu pasti nemuin itu. Nah, setelah itu kita sampai pos 2. Rame tuh, santai, nggak ada masalah. Kita slow-slow aja dan kita berangkat. Trek yang paling sulit itu bukan cuma dari pos 2 ke pos 3, tapi dari pos 3 ke pos 4. Karena memang bener-bener terjal banget. Posisinya tuh yang dari landai begini bisa sampai begini banget gitu. Akhirnya kita sampai pos 3, rame tuh, banyak kayak komunitas-komunitas pendakian gitu, kayak Impala, bisa lebih dari 10 orang kalau gue perhatiin. Lalu gue mikir, wah kayaknya di atas makin rame nih, soalnya kan di situ kelihatannya rame kan. Kita istirahat, sholat, jangan lupa ya, sholat penting gitu. Nah, setelah itu kita berangkatlah dari pos 3 ke pos 4 dengan targetan. Ini gue nggak ngerti ya, kalau lu punya tim untuk pendakian yang disiplin dan kompak, jadinya ya insya Allah kayak pendakian gua nih, kurang lebih kita disiplin waktu dan kita saling mengerti gitu. Karena rencana kita tuh bukan 3 hari 2 malam di Puncak Gunung Lawu, tapi 2 hari 1 malam. Nah, dari pos 3 ke pos 4 itu makan waktu sekitar 2-3 jam juga, karena memang terjalnya itu kita seringkali berhenti sejenak gitu kan. Terus sampai lagi dari pos 4, ada pendaki lagi sekitar 5-6 orang. Kita sampai di sana, rehat, ngopi sejenak, ngobrol-ngobrol. Akhirnya kita mikir buat stay dulu sini deh. Nah, setelah kita mau selesai ngopi, itu pendaki pada naik ke atas. Biasalah, sapa-sapaan lagi, pamit gitu. Terus gue kepikiran pengen buang air kecil. Tapi setelah gue pikir-pikir, gak usah lah, tar aja dulu, ditahan gitu kan. Udah, kita siap-siap, sedia headlamp, berangkat ke atas tuh. Nah,
kita udah yakin dari pos 3 ke pos 4 itu lebih terjal lagi. Terjalnya di awal sih, tapi setelah itu udah landai. Pas udah mau deket Sabana, kita kan jalannya malam, headlamp nyala terus, ada yang jadi sweeper, terus gonta-ganti gitu. Dan gue kadang di belakang buat ngejaga supaya headlamp gue tetap nyala, karena ternyata ada headlamp teman gue yang baterainya udah mau habis. Akhirnya gue yang nyalain dan terakhir buat jalan gitu. Nah, dari pos 4 ke pos 5 itu, kalau teman-teman simak juga di part kedua, kita kan stay sejenak gitu, sambil ngemil gitu. Nah, tiba-tiba si Vira bilang, pada saat itu gue ngerasa kayak ya udah badan gue fit gitu dari awal, gak ada masalah. Kalau mau ke Gunung Lawu jangan menggunakan warna hijau apapun. HP gue tiba-tiba naik sendiri, si Arik nggak ada. Nah itu gue waktu itu gue merinding tuh,